dan satu-satunya Ramadan di dalam Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini nampaknya istimewa. Khusus ada snacknya. Wah, ini jarang-jarang ini ya. Tarawih ada snacknya, mungkin malam ini aja nih. Masya Allah. Kalau begitu bikin nuzulul Qur'annya setiap malam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-22 Ramadan. Mungkin ada sebagian yang sudah 23 Ramadan. Bahkan Muhammadiyah sudah menetapkan satu Syawalnya sudah ketahuan. Ya Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, wabil khusus Ketua DKM dan segenap jajaran pengurus, para guru, para alimul ulama, para asatidz, para hujjaj, ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Dari sisi turunnya, nuzul itu artinya turun. Dari atas ke bawah itu nuzul. Dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Lauhil Mahfuz
dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, itu diyakini oleh para ulama, inilah Al-Quran diturunkan sekaligus. Kata bahasa Pak TB-nya segabregan. Bahasa apa itu? Bahasa Sunda atau Jawa itu? Sekaligus, ya. Dalam bahasa hadis, jumlatan wahidah, diturunkan sekaligus. Inilah yang diyakini oleh para ulama, turunnya Al-Quran ketika turun malam Lailatul Qadar itu, ketika turunnya Al-Quran sekaligus itu. Maka redaksinya, kata ahli tafsir, redaksinya menggunakan redaksi anzala. Kita lihat di surah Al-Qadar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sepi amat. Kalau mau Allah, mau enggak apa-apa, bareng-bareng. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kurang kompak. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, kan cakep kayak orang puasa kalau begitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Enggak ikhlas kan? Wah. Ini sambil lano aja ya. Sudah malam kedua-dua ini harus banyak bercanda. Tapi candanya sambil ngaji. Oh, itu hebat itu ya. Ini saya kali pertama ya, agak pangling melihat masjid ini, Masya Allah. Saya cari-cari masjid yang lama mana gitu, rupanya ketutupan masjid ini. Kiai Doktor, Masya Allah, ternyata sebelahnya masih ada. Ibu-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di surah Al-Qadar ini Allah menggunakan redaksi anzala. Inna anzalnahu anzala. Inilah yang diyakini oleh para ulama, Al-Quran itu turun sekaligus. Atau di dalam redaksi yang lain, di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Masya Allah. Unzila di sini redaksinya anzala atau dimajhulkan menjadi unzila. Bulan Ramadan itu, kata Allah, diturunkan Al-Quran. Inilah yang diyakini, atau para ahli tafsir menjelaskan, ketika Allah menggunakan redaksi anzala atau unzila atau anzalna, maka itulah diyakini Quran diturunkan sekaligus. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran menggunakan redaksi bahasa Arab? Karena Nabi dan umatnya berbahasa Arab. Kalau nabinya orang Betawi, maka inna anzalnahu Qur'anan Batawiyan. Masya Allah. Kalau nabi dan penduduk umat ketika itu orang Sunda, inna anzalnahu Qur'anan Sundawiyan. Masya Allah. Atau Injiliziyan. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu karunia yang luar biasa di dalam bahasa Arab, tidak ada satu kosakata bisa sekian banyak pengertiannya. Ibnu Mandur punya karya namanya Lisanul Arab. Masya Allah, itu satu kata bisa memberikan pengertian 5-10 kata. Itulah bahasa Arab. Nasara atau dalam bahasa Inggris paling verb 1, verb 2, verb 3, selesai. Bahasa Arab dalam ilmu sharaf
Masya Allah, bisa sampai 14 kata atau 15 kata. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu berbeda-beda. Sampai fa'altu, fa'alna. Masya Allah, berbeda-beda maknanya. Inilah kehebatan dari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab dan turunnya sekaligus. Inilah yang diyakini oleh sebagian kalangan, sebagian ulama, bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi karena Qur'annya sudah turun 14 abad yang lalu. Ya, jadi nggak usah ngejar-ngejar lagi Lailatul Qadar. Kata pendapat yang pertama. Tenang, ada pendapat-pendapat berikutnya. Ada hadis yang sahih, ternyata Lailatul Qadar itu bukan hanya turun 14 abad yang lalu. Meskipun turunnya Al-Quran sudah selesai 14 abad yang lalu, tetapi Lailatul Qadar kita mendapatkan kesempatan sampai akhir dari kehidupan ini, sampai hari kiamat masih tetap ada Lailatul Qadar. Hanya kapan Lailatul Qadar? Ini juga ulama berbeda pendapat. Inilah dalam Islam hebat dan indahnya, ya. Jadi tidak mesti harus satu pendapat, harus memaksakan satu pendapat. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya ke 14 abad yang lalu. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu terus sampai akhir kiamat ini. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu punya kesempatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan sesuai dengan sabda Nabi di Ashrul Awakhir. Ada yang mengatakan Nabi juga lebih spesifik lagi di hari-hari ganjil minal witr 21, 23, 25, 27 dan 29. Hari ini sudah memasuki tanggal 22 Ramadan. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulas ayat yang tadi kita sudah baca. Kenapa Ramadan menjadi istimewa? Ini pertanyaannya. Sering ditanyakan. Ramadan kan sama dengan bulan-bulan yang lain. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya di dalam bilangan bulan Allah menjadikan 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tetapi Allah tidak menyebutkan secara spesifik bulan apa yang dimaksud 4 bulan haram itu. Nabi menjelaskan thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Itu pun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak membunyikan bulan-bulan 4 haram itu. Tetapi begitu Ramadan, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan menjadi istimewa yang Nabi membahasakan syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa Ramadan begitu istimewa? Karena Ramadan digandengkan dengan Al-Quran, maka Ramadan menjadi istimewa. Sampai-sampai Allah berkepentingan untuk menyebutkan langsung dan satu-satunya Ramadan di dalam Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dari 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hanya Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitupun dari sekian kali kita ketemu malam, ya. Ada malam-malam yang indah kan, malam pengantin baru. Wah, itu indah itu ya.
Betul? Mau mengulang lagi berapa tahun yang lalu? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada malam yang istimewa, begitu istimewanya malam itu nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam itu istimewa? Karena di malam itu Al-Quran turun, maka malam itu menjadi malam yang istimewa. Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kita punya Nabi bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi, Masya Allah. Jadi bukan sembarang Nabi ini. Dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui, atau ribuan Nabi yang kita tahu, yang Allah tidak sebutkan satu persatunya, ada pemimpin para Nabi yang dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai khataman nabiyyin wal mursalin, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, Masya Allah. Kenapa begitu Nabi Muhammad itu istimewa? Bahkan satu-satunya nanti di akhirat kelak akan memberikan syafaatul uzmah kepada kita, bukan hanya kepada umat Rasulullah, tetapi umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, Masya Allah, dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Kita ini sudah melewati berapa masa? 2 masa ya, 2 kehidupan. Dari alam rahim, 9 bulan kita di rahim ibu kita, lalu kemudian keluar dari perut ibu kita, masuk ke alam dunia, baru 2 babak. Nanti ada alam kubur. Alam kubur nanti entah 100 tahun, 1000 tahun, atau sekian ribu tahun, kita tidak tahu. Baru kemudian akhir dari kiamat ini, selesai akhir kehidupan ini, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seorang suami tidak lagi memikirkan istrinya. Seorang istri tidak lagi mencari mana pasanganku. Seorang anak juga demikian. Masing-masing di antara kita semuanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, di padang mahsyar itu matahari berada sejengkal dari kepala kita. Kira-kira adem atau adem banget itu? Masya Allah. Sampai-sampai Al-Quran menjelaskan kita ini berkeringat, sampai-sampai keringat kita hampir-hampir dalam redaksi Quran menenggelamkan kita ini, menenggelamkan kita, saking banyak itu keringat yang keluar. Maka disitulah semua manusia minta syafaat kepada para nabi. Datang kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam meminta syafaat. Apa kata Nabiullah Adam? Jangankan aku memberikan syafaat kepadamu, aku sendiri pernah diusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Datang lagi ke Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Jangan minta syafaat kepadaku, anakku saja, kata Nuh, juga tidak memeluk agama sebagaimana yang aku peluk. Ke Nabiullah Ibrahim juga demikian. Ayahnya Nabiullah Ibrahim juga menyembah berhala, bahkan produsen dari patung-patung yang disembah pada zamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian datang semua kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabiullah Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Ya Nabi, salam alaika, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat. Semoga kita semua diberikan syafaatul uzmah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Al-Quran yang diyakini sebagai turunnya sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, baru kemudian dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara berangsur-angsur.
Jadi panjang itu 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, atau periode Makkah dan periode Madinah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ayat itu turun masuk begitu saja melalui mimpi Rasulullah, ada kalanya seperti gemerincing lonceng, ada kalanya wahyu turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Nabiullah Muhammad tentang ruh, ya Muhammad, apa itu ruh? Nabi tidak menjawab, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Terjadi sesuatu ketika misalnya suku Aus dan suku Hajraj hampir saling baku hantam. Ya, mau tawuran itu suku Aus dan suku Hajraj. Hampir-hampir saling bertikai dan hampir-hampir sudah hampir melayangkan pedangnya ke leher suku Aus atau suku Hajraj sebaliknya. Maka untuk melerai itu Allah menurunkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian saling bertikai, kata Allah. Nah, selama 23 tahun itu, hadirin yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun mulai dari surah yang pertama, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah 14 abad yang lalu Rasul menerima wahyu yang pertama di usia 40 tahun. Usia saya itu 40 sekarang. Ya, mungkin bapak-bapak sekalian juga 40 tahun beberapa tahun yang lalu. Apalagi bunda-bunda ini saya lihat Masya Allah, dari kejauhan usianya 17 tahun ke atas semua. Dari kejauhan. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, mendaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Jabal Nur. Dari Baitun Nabi, atau kalau antara Safa Marwah, ya, antara Safa Marwah itu dekat Baitun Nabi. Di situ diyakini sebagai Rasulullah dilahirkan, yang sekarang sudah menjadi maktab, perpustakaan di situ. Dari rumahnya Rasulullah berjalan kaki sampai naik ke Jabal Nur di Gua Hira itu. Ya, kalau sekarang naik taksi itu 15 real atau 20 real, kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Kalau sudah hebat itu ya. Kalau dulu mungkin masih jalan kaki, masih terjal, Masya Allah. Belum lagi naiknya ke Jabal Nur. Kalau kita haji atau umroh, sempatkan itu naik ke Jabal Nur, ya, sempatkan. Kalau kita naik kurang lebih 1 jam, itu sudah ada tangganya, Bapak sekalian. Ya, sudah ada tangga naik itu. Kalau kita ini, saya biasa mengajak jamaah itu jam 3 pagi, ya, masih indah itu pemandangan Mekah. Jam 3 pagi, jam 4 sampai di atas, ya, nunggu subuh di situ sampai waktu syuruk. Ya, sekaligus kadang-kadang kita duha juga di situ. Meskipun tidak boleh sebenarnya untuk menjalankan sholat di situ. Tapi paling tidak mengikuti nampak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat terakhir, sebagian pendapat mengatakan surah yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah proses turunnya wahyu Al-Qur'anul Karim sampai hari ini, yang prosesnya panjang sesungguhnya. Ya, bahkan adanya mushaf yang kita pegang ini pun Masya Allah, ya, panjang prosesnya. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, kalau hari ini ada yang membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, dikit-dikit bid'ah, tahlil an bid'ah, yasin an, katanya kalau pada tambah an itu ya bid'ah.
Yasin enggak bid'ah Ustaz, tapi kalau sudah Yasin jadi bid'ah. Ya, lalu apa lagi ya? Ya, tahlilan juga bid'ah. Ya. Saya sering berkelakar kepada para mahasiswa saya. Saya bilang ada bid'ah yang terbesar yang tidak pernah disuruh oleh Nabi. Apa itu? Bid'ah pembukuan Al-Qur'an. Maka itu pula Umar bin Khattab ketika mengusulkan kepada khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira kalau bahasa redaksi saya, ente apa-apaan Umar, ini tidak pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usulan itu langsung ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kendati karena Abu Bakar As-Siddiq terus mengusulkan, dan ini adalah kepentingan demi menjaga otentisitas Al-Qur'an, maka akhirnya khalifah pertama, khalifah kedua tidak sampai terjadi pembukuan kodifikasi Al-Qur'an, sampai kemudian di khalifah yang ketiga, khalifah Utsman bin Affan, baru kemudian terjadi pembukuan Al-Qur'an. Maka mushaf yang kita pegang sampai hari ini dikenal dengan mushaf Utsmani. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggambarkan Al-Qur'an, Masya Allah, malam menjadi malam istimewa karena Al-Qur'an, bulan menjadi bulan istimewa karena Al-Qur'an, tempat turunnya Al-Qur'an pun istimewa. Subhanallah, bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Dulu Makkah Madinah itu kering kerontang, enggak ada yang mau nempatin di situ, ya. Tandus, padang pasir, kira-kira mau nggak Bapak ditempatkan di tempat padang pasir, nggak ada air, mau? Wah, pikir-pikir Ustaz, enakan di Indonesia. Masya Allah, karena Al-Quran turun di Makkah, karena Al-Quran turun di Madinah, tempat itu menjadi tempat istimewa yang kita kenal sampai hari ini menjadi Haramain, kota suci atau dua kota suci. Satu rakaat kita menjalankan di Masjidil Haram, di Masjidil Haram kita salat satu rakaat sama seperti menjalankan 100.000 rakaat di tempat yang lain. Masya Allah. Kalau 100.000 di Masjid An-Nur kira-kira gempor itu ya. Cukup satu rakaat di Masjidil Haram itu kita kerjakan, maka nilainya sama. Subhanallah. Inilah hebatnya Al-Quran, memberikan nilai yang berbeda. Mendingan mana? Diberi batu permata 1 kilo aja nggak segede-gede ya bunda, sama batu kali 2 truk, milih mana yang bunda? Batu permata, apalagi batu akik gitu. Kenapa? Karena istimewa, apalagi digandengkan dengan Al-Quranul Karim, begitu istimewa. Madinah juga demikian, dulunya kering kerontang, tidak ada yang mau menempati di sana. Masya Allah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, maka Madinah pun menjadi Madinah Al-Munawwarah karena Al-Quran, salah satunya berkah Al-Quran turun di Madinah. Maka siapa yang salat 1 rakaat di Masjid Nabawi, maka sama seperti kita menjalankan 1000 rakaat di tempat yang lain. Masya Allah. Jadi 1000 rakaat kita menjalankan salat di Masjid An-Nur ini sama seperti 1 rakaatnya kita menjalankan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Yang sudah kangen Mekah, Madinah, sudah 2 tahun kita pandemi ya. Ya, nanti insya Allah tanggal 7 Mei saya membawa jamaah perdana bulan Syawal, 1 pekan setelah Lebaran, saya bawa jamaah ke sana. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Makkah Madinah menjadi istimewa, tempat yang istimewa karena Al-Qur'an. Enggak usah jauh-jauh, kalau kita mau mendapatkan kebaikan apapun itu bentuk kebaikannya. Ya, saya sering menyampaikan kepada para jamaah, yuk kita terapi mendapatkan kebaikan dalam berkarir, kebaikan dalam rumah tangga, atau kebaikan dalam aktivitas apapun. Kebaikan itu ada di Quran. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun
walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Siapa yang membaca harfan, satu huruf saja kata Nabi, bukan Nabi mengatakan di sini bukan siapa yang hafal Quran, siapa yang menjadi ahli tafsir, siapa yang pakar di bidang Al-Quran, tidak, hanya qara'a di sini. Man qara'a, meskipun makna qara'a ini bisa bermakna banyak. Man qara'a harfan, Nabi menyebutkan harfan, bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu surah, bukan satu juz, bukan satu Al-Quran. Masya Allah, tetapi Nabi menyebutkan harfan, satu huruf saja, falahu hasanah, maka itu sudah bernilai kebaikan. Ingin mendapatkan kebaikan dalam karir, bisa jadi hari ini kita mendapatkan begitu banyak kebaikan karena bacaan Quran kita, dan bukan satu kebaikan dinilai oleh Allah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, tetapi kebaikannya sampai 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kendati kita membaca alif lam mim kata Nabi, bukan satu pahalanya, tetapi alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun, masing-masing alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing bernilai satu kebaikan, dikali 10 kebaikan sudah 30 kebaikan. Masya Allah ya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini di dunia, di akhirat juga sama. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, banyak baca Quran, karena sesungguhnya bacaan Quran kita kelak akan datang nanti pada hari kiamat, akan sebagai datang kepada kita sebagai penolong bagi yang membacanya. Sudah jam berapa ini? Kayaknya sudah kelewatan panjang ini. Lanjut apa terus? Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak yang ingin saya sampaikan, mengulang dari apa yang disampaikan para guru, tetapi saya kira waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.